tentang murabahah ya. Jadi sebelum kalian saya minta untuk buat kontrak tentang pembiayaan murabahah, saya akan jelaskan singkat tentang murabahah itu apa. Jadi murabahah itu adalah satu pembiayaan di mana ada nasabah. Misal saya nasabah, saya butuh mobil yang kalau harga cashnya itu 300 juta gitu ya. Saya nggak punya dana tunai 300 juta. Tapi saya bisa mengangsur setiap bulannya 5 juta, misal ya. Maka saya mengajukan pembiayaan ke bank. Saya mengajukan pembiayaan ke bank, bank saya butuh mobil nih. Saya nggak punya dana cash, tapi saya pengen mobil. Saya bisa nyicil per bulan 5 juta, gitu ya. Akhirnya bank nyarikan mobil. Bank nyari mobil di dealer. Bank beli secara cash mobil tuh 300 juta. Karena bank itu lembaga bukan lembaga sosial, dia mencari untung, maka dia akan menjual mobil itu misalnya 350 juta atau 400 juta, harga perolehannya 300 juta harga mobil, dia jual ke saya harga 400 juta dicicil selama misal 36 bulan atau 3 tahun. Jadi pembiayaan murabahah itu adalah sistem jual beli dengan margin keuntungan. Artinya bank membelikan mobil yang saya inginkan, di mana bank juga ingin dapat untung, akhirnya dia mencantumkan harga perolehannya berapa, keuntungan yang diperoleh bank berapa, total pembiayaan yang dikeluarkan itu berapa oleh bank untuk nasabah. Itu pembiayaan murabahah. Nah, sekarang kita mau buat tentang bagaimana sih struktur akta atau kontrak dari pembiayaan murabahah gitu ya. Umumnya setiap kontrak itu sama. Jadi dia harus ada judul akta, harus ada pembukaan akta, ada komparisi. Sebagaimana yang kemarin, saya minta kalian buat komparisi tidak seperti ini. Ntar. Saya tidak ingin kalian buat komparisi yang seperti ini. Sebentar. Nih, terlihat ya? Terlihat sekarang? Saya tidak ingin kalian buat komparisi seperti ini. Kelihatan nggak yang saya share? Coba belum dengar. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, jadi saya tidak ingin kalian buat komparisi seperti ini. Nah ini, yang saya blok. Ya. Saya tidak ingin kalian buat komparisi seperti ini. Jadi kalau ada yang buat komparisi seperti ini, saya coret tugasnya. Oke? Clear? Oke. Saya pengen kalian buat komparisi seperti yang sudah saya jelaskan dulu. Sebentar. Nah, saya tidak ingin kalian buat komparisi seperti tadi. Saya ingin kalian buat komparisi yang seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi kalau ada yang buat komparisi seperti yang pertama tadi, seperti yang ini, sebentar. Nah, seperti yang ini saya coret. Gitu ya. Karena kalau buat komparisi seperti ini kalian tidak perlu belajar kontrak drafting, sudah bisa. Jadi saya minta kalian buat komparisi standar akte notaris yang sudah saya jelaskan di beberapa waktu lalu. Oke. Jadi komparisinya saya pengen kalian buat komparisi seperti ini. Oke. Seperti ini. Komparisinya harus seperti ini.
Oke, setelah komparisi, bagian komparisi selesai, kemudian bentar. Nah, komparisi resital. Jadi resital itu isinya kalau dalam kontrak pembiayaan murabahah kalian katakan gini, bahwa berdasarkan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh saya misal. Jadi misal saya sebagai nasabah ya. Nanti di resital itu setelah bagian komparisi di pasal 1 berdasarkan surat permohonan pembiayaan murabahah yang diajukan oleh nasabah gitu ya. Maka dengan ini bank menyetujui untuk melakukan pembiayaan murabahah dengan ketentuan sebagai mana pasal di bawah. Gitu ya. Jadi resital isinya seperti itu. Baru nanti di bagian substansi, substansi dalam pembiayaan murabahah itu, nah ini kelihatan ya, substansi akad murabahah. Yang harus ada dalam pembiayaan murabahah, dalam isi itu ada dua, sebagaimana kontrak-kontrak yang kemarin saya jelaskan. Pertama yang bersifat khusus, kedua yang bersifat umum, gitu ya. Yang bersifat khusus itu apa? Yang bersifat khusus itu mencakup satu, harga beli. Kedua, margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Ketiga, harga jual. Keempat adalah porsi pembiayaan lembaga keuangan syariah. Gitu ya. Baru nanti kelima kalau mau ditambah angsuran dan total utang. Ini contohnya nih. Gitu ya. Jadi nanti misal di pasal 2 kalian harus cantumkan harga pokok perolehan. Jadi ini kan ada harga beli. Jadi harga pokok perolehan itu harga beli. Jadi misal bank tadi beli mobil, harganya berapa? Harga belinya misalnya 300 juta. Jadi di sini harus dicantumkan harga pokok perolehan mobil atau misalnya harga beli mobil berapa ratus juta misal. Setelah Anda cantumkan harga beli, harus ada margin keuntungan bank. Misalnya ya, keuntungan pihak pertama, misal pihak pertama kalau dari sini harga perolehannya 1.400.000, bank pengen ngambil untung 217.000 gitu ya. Maka harga jualnya berapa? Harga jual itu adalah akumulasi dari harga perolehan plus margin keuntungan. Jadi ini di klausul khusus tadi. Jadi ada harga beli. Harga beli itu adalah harga yang diperoleh bank, harga yang dikeluarkan bank untuk memperoleh barang. Jadi misal tadi mobil harganya 300 juta. Jadi di situ sebutkan harganya 300 juta, kemudian margin keuntungannya berapa? Keuntungan yang mau didapat bank itu berapa? Ketika tenor pembiayaannya 3 tahun, misal bank pengen dapat keuntungan 100 juta. Maka disebutkan harga beli 300 juta, marginnya 100 juta. Harga jual 400 juta. Jadi porsi pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah 400 juta yang dikeluarkan. Nah, nanti 400 juta itulah yang akan diangsur oleh nasabah. Jadi kayak gini misal. Contoh lain ya. Kelihatan ya, misalnya. Dan ini format ini tidak harus seperti ini. Misalnya kalian bisa buat format seperti ini misal. Misalnya pasal 2 gitu ya. 1. Harga perolehan. Beli 300 juta. Oke. Kalau yang ini ada getaran. Keuntungan 100 juta. Harga jual 400 juta. Total pembiayaan berapa total pembiayaannya misal? Bentar.
Nah, biasanya orang mau beli barang itu kan, misal saya mau beli mobil ya, saya kan biasanya ada uang, misal entah 20 juta, entah 30 juta gitu ya. Jadi di sini misal total DP misal. Total DP misalnya 30 juta gitu ya. 20 juta. 30 juta. Jadi tinggal total piutang, total hutang misalnya 300, 400 dikurang 30 berarti 370 ya. 370 juta. Ya, jadi total hutang 37 juta. Nah, misalnya terus angsuran per bulan berapa misalnya? Berapa? Angsuran per bulan berapa selama berapa lama? Nah, itu. Jadi nanti di klausul khusus dalam pembiayaan murabahah itu harus ada harga beli, keuntungan bank, harga jual, porsi pembiayaan LKS. Berarti porsi pembiayaan LKS itu dari mana? Porsi pembiayaan LKS itu adalah total dana yang dikeluarkan bank. Dalam hal ini bank kan mengeluarkan dana plus keuntungan 300 juta plus 100 juta dikurangi DP. Jadi misal nasabah sudah ada dana 30 juta. Jadi total ada 370 juta. Jadi angsuran per bulannya berapa? Jadi 370 tadi dibagi misal DP-nya kita buat aja 40 biar enak. 360 jadi ya. Jadi angsuran per bulannya selama 36 bulan itu adalah 10 juta ya. Selama 36 bulan. Baru kapan dibayar? Kapan akan dibayar? Akan dibayar. Jelaskan misal akan dibayar setiap bulannya sebelum tanggal 5 misal ya. Itu. Jadi nanti untuk substansi pembiayaan murabahah dalam isi pasal setelah resital itu Anda harus cantumkan harga belinya, keuntungannya, harga jualnya, porsi pembiayaan LKS, angsurannya, total utangnya berapa. Ini yang khusus ya. Baru nanti yang umum yang harus ada juga jaminan. Gitu ya. Jadi ketika saya mengajukan pembiayaan itu apa jaminannya? Nah, biasanya jaminannya kalau dalam pembiayaan murabahah yang dijaminkan adalah objek yang dijual belikan. Jadi kendaraan yang dibeli itu nanti akan menjadi jaminan terhadap pembiayaan yang diperoleh nasabah. Atau denda atau takzir ya, takwid atau takzir. Jadi denda itu misal nanti di klausul selanjutnya setelah klausul tentang ini, isi klausulnya apa? Boleh objek akad atau harga atau isi pasalnya misalnya adalah pembiayaan bank. Gitu ya. Ini judulnya boleh pembiayaan bank atau objek akad harga boleh terserah. Isinya apa? Isinya ini. Ya. Jadi buat satu klausul pasal yang berisikan ini. Klausul khusus yang di dalamnya mencakup harga beli, keuntungan, harga jual, porsi pembiayaan dan angsuran plus total utang. Baru nanti di pasal selanjutnya setelah klausul khusus ada klausul jaminan. Nah, misal kalau ini tadi di pasal 4 ya. Nanti berarti pasal 5-nya tentang jaminan. Isinya bahwa terhadap pembiayaan ini dijamin sebagai bentuk agunannya adalah misalnya atau sertifikat rumah atau kendaraan, apalah terserah. Setelah itu nanti ada denda, takwid atau takzir. Gitu ya. Nah, jadi nanti Anda buat klausul juga. Misalnya klausulnya adalah gini, denda takzir itu misalnya pasal berapa?
Misalnya pasal 3 misalnya. Misal pasal 3. Misal pasal 3 isinya jadi gini, bedakan takwid dan takzir. Jadi kalau takwid itu adalah denda terhadap kerugian real, gitu ya. Jadi misal karena keterlambatan itu saya harus mengajukan penagihan. Karena penagihan itu saya harus mengeluarkan transport, saya harus membayar jasa. Itu kerugian real. Jadi kalau takwid itu besaran takwid harus didasarkan pada kerugian real. Tapi kalau takzir itu tidak harus didasarkan pada kerugian real. Jadi kalau takzirnya gini, misal klausul takzir ini ya. Klausul takzir misalnya apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sebelum tanggal 5 di setiap awal bulannya, maka setiap keterlambatan perharinya dikenakan takzir sebesar 10.000 per hari. Ini contoh klausul takzir. Jadi setiap keterlambatan karena takzir itu sifatnya hukuman, jadi setiap orang telat seharinya dijatuhi hukuman takzir 10.000 per hari. Jadi kalau telatnya 30 hari berarti 10.000 kali 30.000 gitu ya. Misalnya 300.000 gitu. Tapi kalau denda atau takwid tadi, takwid besarannya itu disesuaikan dengan, jadi kalau klausul takwid nanti gini. Misalnya pasal ya, misalnya pas takzir dan takwid jadiin satu per hari dan dikenakan takwid malah. Dan dikenakan takwid sebesar kerugian real yang diderita oleh bank. Ini contoh klausul takzir dan takwid, gitu ya. Baru setelah itu ada klausul wan prestasi. Klausul wan prestasi sudah saya jelaskan di beberapa waktu lalu. Intinya wan prestasi itu di dalamnya ada klausul yang kalau dia tidak membayar pada tanggal tertentu, dia dianggap telah melakukan wan prestasi sehingga bisa diajukan gugatan, gitu ya. Begitupun dengan klausul force majeure ya, keadaan memaksa itu jika misal klausulnya di situ, namun selama pembiayaan ini berlangsung, jika di kemudian hari terdapat hal-hal di luar kendali dari pihak nasabah seperti kebakaran, bencana alam, pandemi, maka pihak nasabah tidak dapat dituntut untuk membayar sebagaimana tanggal yang telah disepakati. Baru nanti penyelesaian sengketa. Oke. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saya sudah jelaskan sebenarnya kalau kita kemarin di UTS sudah pernah buat satu draft kontrak, kalian harusnya sudah bisa. Karena yang bedanya kalau kemarin kalian buat kontrak itu variatif, sekarang saya khususkan untuk pembiayaan murabahah. Besok mungkin untuk pembiayaan mudharabah. Nah, hal yang paling mendasar yang membedakan antara satu kontrak dengan kontrak lain itu adalah pada klausul khusus. Kekhususan dari pembiayaan murabahah adalah harus ada dalam klausul pasal itu yang mencantumkan tentang harga perolehan, keuntungan atau margin, harga jual, plus total pembiayaan. Itu yang harus ada. Itu yang membedakan dengan satu pembiayaan dengan pembiayaan yang lainnya. Kalau persoalan seperti wan prestasi, force majeure, penyelesaian sengketa, itu saya rasa kalian sudah pernah bikin, gitu ya. Sudah pernah bikin karena itu isi kontrak yang bersifat umum. Artinya bersifat umum itu apapun pembiayaan, klausul-klausul itu selalu ada dalam
pembuatan kontrak. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sengaja saya belum kasih contoh draft jadi. Nanti di akhir saya akan kasih saya kasih contoh draft yang sudah jadi, gitu ya. Cuman untuk gambaran awal, karena kalian sudah sejak awal sudah saya jelaskan bagaimana membuat judul, bagaimana membuat komparisi, gitu ya, bagaimana membuat resital, gitu ya. Jadi kalian buat dulu tugas buat kalian. Silahkan dikumpul hari ini. Jangan hari ini ya. Paling akhir dikumpul besok. Besok sebelum sholat Jumat. Sembari saya setting di e-learning, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Hari Kamis. Aisyah apa namanya? Aku enggak. Kemarin terakhir kali Mbak Kulo aku dicek validasi. Oke, sudah saya set di pertemuan ke-10. Nanti tugas dikumpul di pertemuan ke-10 sebelum jam 12 siang besok. Gitu ya. Nanti buat formatnya seperti ini. Sebentar. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan? Azra? Iya, Kelihatan ya? Nanti dibuat sistemnya kayak gini. Jadi saya pengen lihat perjanjian jual beli ini apa namanya, misalnya judul. Kemudian bagian ini misalnya apa namanya, misalnya pembukaan. Nah, kemudian ini dari sini apa namanya, misalnya komparisi. Gitu ya. Tapi saya pengen komparisinya tidak dibuat seperti ini, gitu ya. Baru nanti di pasal 1 ini misalnya tentang apa, misalnya isi yang bersifat khusus. Baru nanti seperti penyelesaian sengketa, force majeure, wan prestasi itu isi yang bersifat umum, gitu ya. Dibuat seperti ini. Nah, misalnya klausul jaminan, gitu ya. Nah, ini penyelesaian sengketa. Ini kan penyelesaian sengketa termasuk klausul yang bersifat umum ya. Ketentuan penutup, jaminan, lah itu. Clear?